Oke, di sini ya saya akan membuat contoh suatu jadwal pekerjaan. Langsung saja, setelah kita buka Primavera, kita langsung ke file. Ini ada pilihan New, Open, dan masih banyak lagi. Kita klik New. Nah, ini select EPS, select the Enterprise Project Structure. EPS ini adalah struktur organisasi yang akan menangani suatu proyek tersebut. Ini select EPS, kita pilih. Nah, begitu banyak EPS, kita pun bisa membuat enterprise ya, sendiri. Sekarang untuk mempermudah kita pilih aja engineering dan construction. Engineering dan construction. Klik 2 kali atau kita klik tanda plus ini. Oke. Setelah terpilih engineering dan construction, nanti penjelasannya kenapa kita pilih engineering dan construction ada video berikutnya. Setelah itu kita pilih next, dan kita di sini ada kolom yang bisa kita isi. Contoh proyeknya, kita baru pertama kali mendapatkan proyek atau mendapatkan tender untuk mengerjakan suatu proyek. Karena ini 00001. Ini proyek pertama kali kita, proyek ID-nya, kemudian proyek name-nya. Buat rumah 1 tingkat. Selesai, kita klik next. Nah, ini project plan start. Nah, ini rencana project itu dimulai. Oke, kita pilih aja. Klik, kemudian kita pilih kira-kira bulan berapa proyek itu akan dimulai. Kita pilih tanggal 1 Juli. Kita klik 2 kali di sini atau bisa klik select di sini. Nah, sekarang kita pilih klik 2 kali di sini. Setelah itu, karena ini masih di inisiatif atau masih perkiraan, maka proyek must finish by ini kita kosongkan. Ya. Nanti kita akan mengetahui dia akan selesainya kapan setelah kita membuat WBS dan activity. Next. Nah, responsibility manager. Nah, tadi responsibility manager ini tadi kita pilih ANC. Nah, di sini juga bisa. Ya. Tadi kita pilih ANC karena tadi kita milih EPS-nya, display current EPS project. Karena kita tadi milihnya engineering dan construction. Sama halnya dengan tadi, kita juga bisa membuat di sini OBS name. Ya, nanti kita buat OBS name-nya. Dan setelah kita pilih, klik 2 kali di ANC. Ini sih, bisa kita pilih terserah kita. Refresh bisa. Filter all OBS element. Lagi. Ini di use tadi karena kita milihnya, nah ini dia, nah ini OBS element ini yang OBS adalah ini sebelumnya telah saya buat ini bangun rumah 250 juta. Nah, ini kita pilih engineering dan construction aja dulu, nanti saya terangkan di sini bagaimana cara membuat OBS. Klik 2 kali ini engineering dan construction, pilih next. Nah, ini ada pilihannya red type dari eksternal, internal, kemudian standar. Ini adalah eksternal, ini harga jual ya, harga jual.
jasa kita ke pemilik proyek. Karena internal ini yang kita miliki, ya. Contoh internal rate ini kita menghargai pekerja itu 200.000 per hari, ya. Tapi ketika kita akan memasukkan bidding 200, kita ingin menang bidding, maka kita tambah hanya 50.000. Jadi kita punya keuntungan untuk setiap resource ini terbagi dari 4: labor, non labor, material. Saya ulangi, resource ini terdiri dari labor, non labor, material. Non labor ini ya, bisa alat berat, bisa tools, ya, bisa equipment. Ya. Equipment contohnya mesin las, tools contohnya alat ukur, external rate, internal rate. Kalau kita akan bidding, kita pakai external rate. Nah, untuk mencari keuntungan, berapa sih keuntungan dari proyek ini, kita pakai internal rate. Sehingga ketika diketahui setiap activity itu internal rate-nya berapa sih, internal itu harga perkiraan engineering untuk kita pribadi. Dan external rate ini harga perkiraan engineering untuk bidding proses. Standar rate ini ya untuk mengestimasi standar umumnya di Indonesia setiap tingkat jabatan atau tingkat posisi atau tingkat kerjaannya. Contoh, ada kerja kasar, ada foreman, ada supervisor, ada senior supervisor, ada assistant manager, ada manager, ada engineers. Nah ini, kayak kita pilih aja internal rate ya, untuk konsumsi pribadi. Nah, ini. Baik. Ini pun nanti kita bisa mainkan, ya kita bisa. Nanti saya jelaskan lebih lanjut lagi. Next, nah ini congratulations, berarti kita telah membuat suatu proyek tadi, tapi belum lengkap karena itu baru hanya nama proyek aja, karena WBS-nya, work breakdown structure-nya belum kita buat. Kemudian setelah work breakdown structure belum kita buat, oke, langsung saja finish, selesai. Nah, tadi enterprise yang telah kita buat. Nah, ini dia. Karena kita tadi menaruhnya di enterprise-nya ini engineering dan construction, maka dia ada di sini. Buat rumah satu tingkat. Kan ini. Setelah itu, setelah kita buat nama proyek ini, kita buka proyek ini. Caranya seperti apa? Pilih file, kemudian close all dulu, karena agar tidak tumpang tindih dengan proyek yang telah terbuka. Setelah close all, kita klik kembali, kita klik open. Tadi kita telah meletakkan proyek kita itu tadi di engineering dan construction. Di mana ini? Buat rumah satu tingkat. Sekali lagi, ini bisa klik 2 kali atau bisa diklik open. Oke, saya klik 2 kali ya. Sedang loading data. Oke, sudah terbuka ya. Nah, ini tidak ada activity. Tidak ada activity. Ya. Bisa kita buat langsung activity. Contoh, kita klik
di sini, add. Nah, dia akan activity name, timbul activity name, activity ID. Nah, ini umumnya dia dimulai dari 1000. Kita bisa buat activity ID sendiri dengan kode-kode kita sendiri. Kemudian ini activity name. Nah, jika tingkat kerumitan suatu proyek itu tidak terlalu rumit, kita bisa langsung membuat activity di bawah proyek tadi. Tapi kita ini bikin sedikit rumit. Nah, oke, kita cancel. Setelah kita buat nama proyek tadi, kita buat work breakdown structure. Apa sih work breakdown structure? Nah, work breakdown structure ini struktur suatu proyek terdiri dari engineering. Engineering adalah gambar yang akan dia jadikan acuan pekerjaan. Langsung saja. Project, klik project, WBS. Ini artinya work breakdown structure. Nah, kan tadi kan buat rumah 1 tingkat. Kita bikin WBS-nya. Bagaimana caranya? Nah, seperti ini. Kita klik tanda plus ini, artinya add. Ini. Oke, ini nilai 1. Susunannya. Kita kasih kode ini aja. 1 artinya 1 engineering. Nah, di sini kita bukan engineering. WBS nya engineering. Selesai ya. Dan kita tambah lagi. Klik lagi. Nah, ini kita kasih nomor 2. Requirement P. Nomor 2 ini agar nanti susunan WBS ini tersusun rapi. Oke, 2P. 2P. Kodenya 2 itu berarti untuk requirement. Dan WBS name-nya kita buat di sini adalah requirement. Pengadaan barang. Pembelian barang atau pengadaan barang. Oke, kita selesai. Kok bisa requirement di atas? Kita bisa pilih di sini, ini tanda panah. Ya. Move down atau pindahkan ke bawah. Nah, ini bisa pindahkan ke bawah. Kenapa? Karena requirement ini bisa dilakukan setelah gambar kerja itu muncul. Nah, gambar kerja ini sebagai referensi untuk pembelian material. Contoh, besi diameter berapa yang akan kita beli? Apakah diameter 6, apakah diameter 8? Dan WBS yang ketiga adalah ini kita kasih 3C, artinya dia step ketiga, langkah ketiga, C untuk construction. Namanya konstruksi. Nah, kenapa ini kita pilih ke bawah? Karena memang susunannya setelah kita tim desain atau tim engineering mengeluarkan gambar, maka kita bisa membeli barang-barang yang dibutuhkan. Setelah barang-barang yang dibutuhkan, otomatis pastinya kita akan menggunakan barang-barang yang kita belikan itu untuk apa sih? Nah, tadi karena kita membuat proyeknya itu buat rumah 1 tingkat, berarti kita membeli semen, batako, batu bata, batako, semen, besi, ya, papan, jendela, dan lain-lainnya. Nah, itu. Kenapa saya move ke bawah? Karena kalau tidak di move ke bawah, ketika kita membuka tab activity, nah dia tingkatannya seperti ini. Tingkatannya yang umumnya itu engineering dulu, baru requirement, baru construction.
gambar keluar, acuan membeli barang-barang yang akan kita beli itu ya gambar. Nah, oke. Setelah barang-barang ini, oke, kita balik lagi ke WBS, construction. Construction itu adanya di bawah, maka kita pindahkan ke bawah, move down. Oke, kita lihat di activity. Ya. Nah, kita klik dia tetap, karena kita WBS-nya tadi telah kita susun. Nomor 1 itu engineering, nomor 2 procurement, nomor 3 construction. Buka activity. Activity ini adalah tab activity kita untuk membuat activity di setiap OBS. Nah, jadi ada turunannya. Oke, kita tambah ya. Add, tambah. Oke, kita bikin simple aja dulu. A1000 ya, code activity ID-nya. Kemudian kita kasih nama adalah draft. Otomatis gambar itu perlu di draft. Makanya ada lowongan kerja namanya drafter. Ya, mendraft sesuai dengan keinginan klien. Ya. Luas kamarnya berapa kali berapa, ruang tamunya seperti apa, jendelanya bagaimana, ya. Draft, oke, draft desain, ya. Draft desain, rancangan draft, oke. Next. Nah, WBS-nya kita bisa pilih di WBS ini. Karena tadi adalah desain atau engineering, maka kita pilih engineering. Oke. Next. Task depend artinya pekerjaan ini bergantung kepada suatu pekerjaan yang lain. Depend artinya. Kemudian, oke, kita klik ya activity tab. Nah, activity tab ini banyak sekali ya. Ada finish milestone, kejadian-kejadian penting yang berakhir, artinya kita pengen activity ini sebagai finish milestone. Finish milestone ini kejadian penting seperti groundbreaking, potong pita. Karena ini draft design, ya, karena kita pilih aja pas depend. Ya, nanti akan activity tab ini akan nanti dijelaskan di kesempatan berikutnya. Pilih next. Ya. Sign resource. Nanti sekarang ini kita belum bisa aja ya. Karena saya sudah membuat resource, tapi bukan untuk resource buat rumah satu tingkat. Ya. Maka tidak kita pilih dulu. Kita bisa buat ini belakangan. Next. Nah, ini duration time. Nah, duration time ini ada pilihannya, peak duration and unit. Artinya unit dan waktu untuk yang dikerjakan itu sudah fix. Atau pembersihan lahan 2 hari. Ya. Terus unit ini bisa kita artikan 20 meter kali 10 meter. Peak duration and unit per time. Jadinya bisa kita kerjakan bukaan lahan ini 2 hari. Unit per time. Artinya unit ini adalah resource tadi per time. Time itu per hari, per jam. Parameter kecil itu fix unit. Artinya fix unit ini unitnya itu 20 meter kali 10 meter. Fix unit. Oke, kita pilih aja fix duration unit. Ini pun nanti di setiap activity bisa kita rubah-rubah. Next. Oke. High level unit nanti kita kosongkan dulu. Next. Ini dependency activities, artinya activities yang saling ketergantungan. Setelah melakukan
pembersihan lahan, otomatis kita melakukan galian untuk membuat pondasi. Tapi itu bisa kita setup nanti. No, continue. Next. Kemudian ini more detail. Project expand ini pengeluaran untuk project. Activity code ini kita bisa buat nanti. Work product and document nanti kita bisa buat. Kita pilih no thanks. Kita pilih next. Ini selesai. Congratulations. Finish. Ya. Nah ini hasil tadi kita buat activity. Ini kita bisa rubah-rubah tanggalnya. Kita mau 10 hari. Tergantung kesiapan tim engineering ini ya untuk menghasilkan suatu draft. Oke. Karena waktu adalah uang, maka kita pilih 5 hari aja. Nanti kita pilih 5 hari ya. Jadi pilih 5 hari. Ini pun kita bisa pilih. Startnya tadi kita sudah pilih. Nah, ini finishnya bisa kita pilih. Ya. Pilih contoh select 31, maka dia akan berubah ya 31 hari. Nah, ini kita rubah lagi ke 5 hari. Dia rubah lagi ke tanggal 5. Ya. Oke. Ini berkaitan dengan harga daftar. Jamnya 100.000. Berarti ini 5 hari. Kalau dia 8 jam kerja per hari, berarti 8 kali 5, 40 jam dikali 100.000 berarti 4 juta. Dalam 5 hari kita bayar satu orang ini untuk menghasilkan suatu draft desain 8 jam dikali 5 hari dikali 100.000 berarti 4 juta. Nanti oke kita sekarang buat activity aja dulu kemudian draft. Tapi lanjut engineering. Karena setelah draft ini perlu ada persetujuan dari owner, dari pemilik rumah itu. Dia setuju nggak dengan desain seperti ini? Nah, otomatis ada keinginan pemilik, oh saya pengennya kamarnya ini luas, 6 kali 6. Oh saya pengen di dalam kamar itu ada kamar mandi. Nah, itu bisa jadi. Oh saya pengen ada 2 kamar mandi di rumah saya, satu untuk anak-anak saya, satu untuk istri dan suami. Saya bikin lagi activity, klik. Ini kenapa keluar 10 10? Nah, ini nanti interval ya. Karena dari 0 ke 10 itu ada 9 activity. Umpama kita lupa nih naruh activity, kita bisa menyelipkan activity di antara interval tersebut. Setelah kita membuat drafting activity, kita membuat persetujuan pemilik. Persetujuan gambar rancangan desain oleh pemilik. Oke. Klik finish. Nah, ini kenapa selalu keluar 5? Karena kita telah setting default-nya itu 5. Default itu di mana sih? Kita klik admin preference, general. Nah, ini activity duration. Specific the default. Nah, default ini bisa kita buat 3 hari, 5 hari, 10 hari, kita bisa buat. Meskipun tidak kita buat, nanti kita bisa di original version nanti kita rubah-rubah seperti yang Anda lihat tadi ya. Close. Oke. Nah, pemilik ini butuh waktu berapa lama sih? Ya kan? Untuk menyetujui gambar kita. Apakah dia setuju? Apakah nanti ada revisi? Nah, seperti apa? Oke. Kita kasih waktu dia, bukan kasih waktu ya, karena ini owner yang memiliki uang, terserah apa kita minta kesiapan dia berapa hari untuk bisa menyelesaikan tinjauan draft kita. Mungkin dia butuh waktu 5 hari. Setelah itu kita buat lagi activity. Ya, si activity name adalah revisi desain. Ya. Klik finish. Ini tanggalnya sama semua karena belum kita link. Kalau kita pilih tanggal setelah tanggal 5 bisa.
Ini, oke, no. Ini belum kita link, jadi dia tidak mau. Nah, itu. Tanggal 5 nih kita pilih ya. Like. Dia, do you want to add star on after or after? Nah, kita klik yes. Tanda bintang ini adalah constraint, artinya penghalang. Penghalang artinya apa? Di mana activity draft design belum selesai, maka ini tidak bisa dimulai. Contoh di mana kita bisa lihat itu adalah view, show on button, detail. Di mana itu? Di status tab. Nah, ini adalah constraint, penghalang, halangan, primary. Jadi dia start on or after. Nah, ya kan? Start on or after tanggal 5. Nah, lihat ini tanggal 5 kan? Bisa kita kosongkan. Dia akan kembali ke tanggal 1 karena kita belum linkkan. Kalau dia linkkan dengan durasinya 555 ini, kita akan nanti menghitung, oh tanggal 5 jatuh di activity pertama jatuhnya tanggal 5, maka activity kedua akan dimulai pada tanggal 6. Nah, setelah nanti kita linkkan setelah ini revisi desain. Dan setelah revisi desain otomatis kita di tanggal 5 ini berarti ya, di tanggal finishnya kita harus menyerahkan kepada owner. Tambah lagi engine. Setelah revisi 1, 2, 3 masih belum ketemu juga keinginan pemilik, ya, kita bisa tulis di situ revisi 1, revisi 2, revisi 3. Tapi agar kita memudahkan memantau proyek ini, maka kita bikin satu aja. Oke, setelah revisi desain apa yang kita harus pilih? Nah, persetujuan kedua. Pemilik, persetujuan gambar, revisi. Nah, tadi gambar pertama kan sudah di-tap, ini gambar revisi oleh pemilik. Langsung aja finish. Oke, itu ya. Otomatis kalau sudah setuju, ya, gambar itu harus dijadikan acuan untuk procurement dan construction. Jadi kita tambah lagi activity. Activity apa namanya? Apa? Issued for construction. Jadi desain ini diisukan untuk konstruksi. Issued for construction. Oh, dijemakan ke dalam bahasa Indonesianya itu ya rilis desain rancangan desain untuk konstruksi. Saya finish. Nah, kira-kira rilis desain untuk konstruksi itu butuh berapa hari? Kira-kira 1 hari. Karena nanti di situ ditandatangani oleh pemilik. Kalau nggak ditandatangani nanti ada perubahan gambar oleh pemilik di luar dari yang telah disepakati. Artinya, ada tambahan jendela lah, ada tambahan toilet lah, ada tambahan apa ya, di sekeliling rumah diminta dibuatkan taman lah. Nah, itu takutnya itu di luar dari
nilai proyek itu, makanya harus ditandatangan. Ketika terjadi perubahan gambar, ya, di mana keinginan pemilik ini menambah, kita bisa mengklaim. Oke. Nah, ini kan belum ngeling nih. Bagaimana cara ngelingkannya? Bisa secara otomatis, bisa secara satu klik, ya, tuh. Atau bisa secara manual. Saya akan diajarkan di sini secara manual, karena kalau secara satu kali step, takutnya nanti ada perubahan-perubahan, maka harus kita rubah. Di mana kita buatnya? Bisa di predecessor, bisa di successor. Untuk lebih simpelnya, kita buka relationship. Nah, relationship ini ada predecessor. Predecessor itu apa sih? Activity sebelumnya. Sebelum activity draft design. Kemudian successor itu apa? Activity selanjutnya. Next step. Oke, draft design. Oke, ini kita pilih predecessornya itu nggak ada. Kita langsung pilih successor. Karena ini awal sekali mulai pekerjaan. Bisa saja ya, draft design ini memiliki predecessor. Kenapa enggak? Bisa. Contoh, kita buat di sini ada activity buat rumah satu tingkat. Nah, di sini. Klik. Nah, ya. Oleh karena itu, kok ini dia A1050, dia akan melanjutkan activity terakhir yang kita buat. Oke. Kita bisa memodif ini nanti. Nah, ini bisa dimodif. Nah, kita bisa bikin A crash. Bisa. Oke, pilih next. Di bawah WBS buat rumah. Ya, letakkan di situ. Maaf, previous activity-nya apa? Tanda kalau kita menang menang tender itu apa? Bisa dikatakan kick off atau tanda, bisa notice to proceed atau pemberitahuan untuk pelaksanaan pekerjaan, notice to proceed untuk dieksekusi, atau tanda apa ya? Yang cocok apa kira-kira? Setelah kita menang tender, otomatis pemilik dan kontraktor harus tanda tangan dong. Nilai proyeknya sekian, ya. Nah, otomatis dengan nilai proyeknya katakanlah 300 juta, maka kontraktor ini akan mendesain sesuai dengan harga tadi. Oke, yang gue punya duit nih 300 juta. Gue buatin rumah dong. Oh, sini. Tuh. Jadi dari mulai rancangannya, pembelian materialnya, kemudian konstruksinya, kita bikin lah jadwal itu. Notice NTP, notice to proceed. Next di bawah OBS ini. Next, tas depan. Next, sign resource sudah saya katakan tadi, kita bisa sign resource ini secara tersendiri, di mana jika kita belum membuat resource, langsung saja finish. Oke, notice proceed ini kira-kira 1 hari lah. Kalau kita sama-sama di Jakarta atau sama-sama di Bekasi bisa 1 hari kan. Tapi kalau dari Semarang umpama ya, waktu bisa 2 hari, bisa butuh 3 hari, 1 hari. Nah, kembali lagi tadi, kita relationship, hubungan antara satu pekerjaan dengan pekerjaan yang lain yang akan membuat sequence of work, urutan pekerjaan. Oke. Kita pilih draft design. Predecessornya itu apa sih? Nah, kita pilih relationship predecessor. Kita klik.
kita ingin pekerjaan sebelum draft desain ini adalah NTP, notice to proceed. Artinya kita membuat rancangan ini memang kita setelah diberikan kontrak, kita setelah bersepakat antara pemilik dan kontraktor. Bisa tanda plus, bisa klik 2 kali, klik aja 2 kali. Nah, ini sudah keluar pada dasar. Ya. Kita lihat ya di sini. Karena ini adalah bulan, ya, jadi nggak ketahuan. Kita rubah timelinenya. Maaf, timeline, time scale. Time scale-nya ini apa? Ini weekday. Oke. Jadi di atasnya itu minggu, di bawahnya itu hari. Nah, harinya itu tersusun dari Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. Tergantung kita memulai harinya apa. Bisa kita mulai hari Sabtu, bisa kita mulai hari Minggu. Ada lagi itu setupnya. Oke, langsung aja apply. Nah, lihat perubahannya, ada kan ini perubahannya. Oke. Kita klik oke. Nah, ini tanda merah ini adalah critical activity atau aktivitas yang kritikal. Critical activity itu bisa diterjemahkan adalah di mana settingannya critical activity ini kita buat free floatnya, waktu bebasnya itu 0. Free float itu gimana sih? Oh, admin schedule option. Nah ini, define critical activity. Tentukan aktivitas yang kritikal. Bisa kita pilih berdasarkan total float. Total float itu total waktu mengambang kurang dari atau sama dengan 0 hours. Satuan terkecil hours. Oke, close. Lihat. Tadi kan total floatnya 0. Total float 0, total float 0. Ini total float masih ada nih. Nanti ketika dia diabung-abungkan, kita lihat. Apa ya? Tadi draft design kita telah buat. Kemudian bisa kita klik di sini karena saya men-setupnya ini adalah untuk pertama kali proyek, predecessor dan successor. Bagaimana cara mengeluarkan kolom predecessor dan successor? Nanti ya, kita ngelingkan dulu. Sekarang pelajaran pertama adalah melingkan, menghubungkan satu pekerjaan dengan pekerjaan yang lain sehingga menyusun suatu pekerjaan. Step 1, step 2, step 3, step 4. Step pertama adalah draft design. Rancang rancangan draft, baru draft aja. Kita klik persetujuan gambar oleh pemilik dan kita relationship predecessor kita assign. Predecessornya apa? Pekerjaan sebelumnya apa? Draft design. Nah, keluar kan? Oke, kita close. Nah, otomatis predecessornya ini lihat ini activity ID-nya ya. Lihat ini activity ID-nya. Kemudian tadi kan kita nggak ngeklik successor tapi dia keluar. Nah, kenapa? Karena Primavera ini akan secara otomatis ya. Kemudian kita pilih lagi persetujuan gambar. Bisa kita pilih di revisi desain di predecessor kolom predecessor ini. Bisa kita pilih successor. Ini ya. Suksesornya apa? Kita pengen setelah persetujuan gambar objek milik, jika ada masih ada revisi maka harus direvisi. Nah, ini keluar kan revisi desain. Oke. Jadi kita bisa membuat relationship hubungan antara satu pekerjaan dengan pekerjaan yang lain menggunakan predecessor atau successor. Langsung saja ya. Nah, itu sudah tersusun lihat ya. Sudah tersusun. Oke. Kemudian persetujuan setelah revisi desain, otomatis kita serahkan kembali dong oleh pemilik untuk review. Bagaimana Pak gambar ini disetujui belum? Oke, sudah setuju. Nah, kita klik predecessornya berarti revisi desain. Tersusun kan? Uh, terus durasinya juga ada. Bisa tatik. Wah, ini kelamaan nih Pak. Bisa. Setelah di approve
disetujui oleh pemilik, maka harus tanda tangan bersama. Harga proyek 300 juta ini dengan gambar segini, dengan fasilitasnya ini aja memenuhi harapan pemilik 300 juta tadi. Nah, gambar ini harus dirilis sebagai referensi pengadaan barang dan referensi konstruksi. Kita klik pada sesornya adalah persetujuan gambar oleh pemilik. Close ya, selesai. Itulah bagaimana cara menghubungkan ya satu pekerjaan dengan pekerjaan berikutnya sampai dengan selesai. Oke, sampai di sini sudah 41 menit. Kita akan bertemu kembali di video berikutnya.